Rasa cemasnya itu kayak rasa mau M. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ira. Oh ya, kali ini saya bakal berbagi tentang sensasi apa aja yang saya rasakan selama saya terkena asam lambung GERD atau XCMV. Untuk teman-teman yang baru nonton videoku, terus mau tahu gejala apa yang pertama kali saya alami, bisa nonton videoku yang ini. Terus untuk obat-obatan yang saya konsumsi, makanan, dan juga pengalian yang saya lakukan, bisa nonton videoku yang ini. Teman-teman, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya supaya saya semakin semangat untuk berbagi cerita dan pengalaman saya ke teman-teman. Sensasi pertama yang saya rasakan selama terkena asam lambung atau GERD yaitu jantung berdebar-debar. Itu udah saya ceritain di video saya yang pertama. Terus yang kedua, sensasi rasa cemas yang berlebih. Cemas seperti apa sih yang saya rasakan waktu itu? Nah, waktu itu saya rasa cemasnya itu kayak rasa mau M. Jadi saya juga rasakan kalau kayak keluar berkendara itu biasanya kepikiran kayak mungkin saya bakal kecelakaan atau ketabrak mobil gitulah pokoknya. Untuk sensasi rasa cemas sendiri itu sebenarnya banyak pemicunya teman-teman. Jadi contoh kalau saya sendiri itu nggak bisa nonton atau dengar berita buruk, contoh tentang kecelakaan. Jadi saya itu nggak bisa nonton berita teman-teman. Terus saya juga nggak bisa dengar kayak burung-burung gagak dan sebagainya, itu karena memicu semua rasa takut yang ada. Oke, untuk yang ketiga itu perut terasa kencang atau kembung. Nah, biasanya itu kalau saya selesai makan makanan yang pantang, misal seperti sambal yang pedas-pedas, terus yang santan, terus ada makanan yang isinya kol, itu juga nggak bisa saya makan, itu pantang sekali. Terus yang asam, buah-buahan asam seperti rambutan, langsat, itu nggak bisa saya makan, pasti langsung memicu. Kemudian sensasi yang keempat itu dada terasa ngilu yang sebelah kanan, itu tembus di belakang. Terus kalau lagi parah-parahnya atau lagi kambuhnya itu dada seperti ditekan kuat sampai saya itu susah napas atau sesak napas begitu teman-teman. Oke, untuk sensasi yang kelima itu nafas tidak plong untuk sehari-harinya. Jadi kalau biasanya kita kayak narik nafas itu full, nah selama saya sakit itu rasanya cuma setengah aja, jadi nggak nyampe nafasnya. Nah, untuk sensasi yang keenam itu contoh ini, kayak begini nih, duduk kayak di pinggir kasur toh, terus begini posisi tanganku ke depan, itu dadaku tuh terasa tertarik sampai ke leherku, jadi sakit enggak juga, tapi kayak ngilu begitu sampai di leher. Nah, untuk sensasi yang ketujuh itu kalau tidur kak terlentang, saya itu suka sekali kak tidur terlentang sampai tangan tuh saya angkat ke atas begini. Nah, kalau dulu tidur kak terlentang begitu toh, itu tulangku yang bagian belakang itu rasa ketarik sampai di dada bagian depan gitu, belakang. Jadi dari belakang sampai ke depan tuh rasa ketarik kayak gitu, kayak terkancing begitu teman-teman. Jadi saya itu kalau tidur kak, posisiku itu harus miring, entah itu ke kanan atau ke kiri, tapi seringnya itu miring kak ke kiri, karena lebih nyaman tidur. Kalau orang asam lambung itu lebih bagus kalau ke kiri katanya. Terus berikutnya itu kadang-kadang itu perutku terasa ngilu begitu teman-teman, jadi di area-area tertentu, jadi bukan ulu hatinya, tapi kayak misal bagian kanan kah atau kiri, kadang-kadang itu ngilu-ngilu gitu teman-teman, bukan yang sakit sekali, tapi ngilu-ngilu yang mengganggu. Oke, untuk sensasi yang berikutnya itu telapak tangan dan kaki terasa dingin, apalagi kalau mau kak mandi air dingin, oh itu enggak bisa sekali, harus kak mandi air hangat. Nah, untuk sensasi yang ke-10 itu kalau lagi kambuh atau jantungku yang tidak beres itulah, itu kadang itu sensasinya bahu terasa ngilu sampai leher bagian belakang. Itu sudah saya jelaskan di videoku yang pertama. Untuk yang ke-11, sensasi yang saya rasakan itu kepalaku yang bagian belakang itu sering terasa berat. Kalau lagi parahnya itu seperti diikat kencang, terus keringat dingin kak, rasanya mau meledak nih itu kepala aku karena diikat kencang sekali. Terus sudahnya itu lemas semua itu badan, jadi bukan ngambang lagi tapi kayak lemas, betul-betul lemas, kayak orang tidak ada tenaganya. Untuk sensasi yang berikutnya itu sering merasa kosong atau hambar, jadi sering kak merasa kayak orang linglung begitu teman-teman, mungkin seperti itu nih. Pokoknya rasa kosong saja, tidak bisa kak mau ngapa-ngapain, tidak bisa kak berpikir dengan jernih.
Yang berikutnya lagi tuh sensasi yang saya rasakan itu kadang-kadang terasa oleng atau kayak orang kurang darah begitu. Jadi mamaku dulu itu sempat curiga kalau saya itu ada kurang darah begitu. Tapi setelah cek ternyata semuanya normal, jadi nggak curiga lagi mau ke sana gitu. Mungkin kata teman-teman itu yang namanya apa sih yang teman-teman komen itu? Keliengan. Mungkin seperti itu ya, atau lain bahasanya keliengan itu. Mungkin pikiranku kalau keliengan itu seperti orang pusing. Terus yang berikutnya itu sudah pasti nih susah tidur atau insomnia. Jadi susah sekali tidur karena itu pikiran tak yang kacau. Terus ada nih rasa cemas-cemasnya jadi susah tidur. Yang berikutnya lagi itu sensasi yang saya rasakan itu tidak bisa kak sendiri. Jadi kalau sendiri itu cemasku semakin menjadi-jadi teman-teman. Jadi itu mamaku tidak pernah itu tinggalkan rumah. Misal kalau ada acara, terus dia mau pergi biasanya kan begitu. Tapi selama kak sakit itu tidak, mamaku itu tidak pergi-pergi begitu. Tapi kalau mama aku mau keluar harus ada kakakku di rumah. Jadi saya itu tidak sendiri gitu teman-teman. Dan sensasi yang berikutnya itu biasanya itu sensasiku lebih terasa itu ba'da asar sampai malam. Jadi baik itu rasa cemasnya atau sensasi lainnya seperti ngilu kah atau bagaimana itu biasa terjadi selesai ba'da asar sampai malam. Nah untuk sensasi yang berikutnya lagi itu tidak bisa kak dengar suara yang ribut-ribut, apalagi kalau tidur kak atau terus bangun kak karena dengar suara ribut-ribut tuh karena perasaanku itu kayak kesal begitu, emosi, ada emosi yang susah saya kontrol, jadi nggak bisa itu kalau dengar ribut-ribut karena biasa kak merasa kalau bangun kayak itu nah emosi sekali kak begitu tuh kayak susah kak kontrol emosi, biasa berpikir kak kayak bukan diriku ini begitu ya. Yang berikutnya lagi itu biasanya itu ba'da asar di dadaku tuh ada perasaan was-was, jadi kayak seandainya bilang ada kresek-kresek dalam dadaku itu mungkin kayak gitu, kresek-kresek yang nggak nyaman. Biasanya tuh kalau sudah nggak nyaman sekali saya rasa itu dia sampai menangis ya kayak anak kecil. Jadi dulu waktu sakit kayak itu sering kak menangis kalau kayak mau kak sholat asar tapi tidak konsen kak karena di dadaku ini perasaan nggak enak begitu. Biasa juga tengah malam bangun kak kayak anak kecil menangis. Biasa itu kasihan kak juga lihat mamaku sama bapakku karena bangun kak tengah malam, bangun nih juga mereka karena kasihan lihat kak menangis. Nah, untuk sensasi yang terakhir itu yang saya rasakan kalau sudah makan. Contoh kayak sudah makan yang pantang-pantang, kalau tadi kayak kembung. Nah, kalau sudah kembung itu biasa naik nih sampai di dada kayak ada makanan tersangkut. Terus kalau lama nih ditahan itu tuh naik ke tenggorokan itu kayak makanan menggumpal naik segumpal-gumpal begitu naik di tenggorokan kalau lama sekali. Pernah saya sampai dari pagi kayak itu sampai malam ba'da maghrib itu masih terasa, jadi sakit sekali nih tenggorokanku. Sebenarnya kan bagusnya kita itu minum air hangat. Nah pas siangnya itu saya sering minum air hangat tapi tidak mempan, jadi karena sudah saya tidak tahan nih habis maghrib itu saya beli pop ice satu yang rasa melon, langsung saya hantam satu kali. Nah sudah nih langsung nih reda. Jadi dari yang saya baca terus dari komen-komenannya orang itu dia bilang banyak minum air hangat, terus air putih lah bisa juga, tergantung nyamannya teman-teman mau air hangat, air putih banyak-banyak dikonsumsi kalau lagi naik itu asam lambungnya. Untuk cemasnya itu ya setiap kita itu pasti punya usaha untuk pengalihan, jadi teman-teman bisa melakukan apapun itu, mau contoh dari si A, si B, si C, atau teman-teman punya cara sendiri untuk pengalihan itu bisa dilakukan selagi teman-teman nyaman ya. Ada juga yang saya baca di komen katanya itu karena faktor pikiran saja, makan saja yang kamu suka atau apapun itu, tapi itu setuju kak kalau misal makan ki sembarangan, misal bisa ki makan sambal, bisa ki makan yang santan-santan selagi nyaman begitu teman-teman, selagi itu tidak ngefek di kita. Tapi kalau ngefek mending dihindari. Apa salahnya menahan 2 bulan 3 bulan sampai 5 bulan supaya bisa ki sehat untuk di tahun-tahun berikutnya toh. Dari kita aja lagi itu kontrol. Sebenarnya memang pikiran itu pemicu, tapi kalau tidak dijaga dari dalam juga itu susah sembuh. Contoh kita minum obat, dia bilang mamaku tidak bisa itu cuma obat saja kita mau minum terus kita makan sembarangan, ibaratnya kena ki goresan pisau baru kita obati tapi tetap kita korek-korek itu lukanya kan tetap tidak sembuh dia. Jadi diobati dikorek lebih baik ditahan dulu itu yang menyebabkan kalian tidak nyaman di perut kak. Tapi kalau kalian nyaman-nyaman saja seperti kakak kemarin, dia bisa makan banyak, bisa makan sembarang, cuma
fokus ke pola pikiran, enggak masalah, silahkan makan apapun yang teman makan. Tapi ada ceritaku satu, jadi pertama kali Kak periksa itu yang dikasih Kak penenang sama vitamin, itu dia bilang begini, jaga pikiran ya, jangan stres. Jadi caraku untuk menjaga pola pikirku itu supaya tidak stres waktu itu, sembarang ku makan, jadi sembarang Kak makan. Dan ada satu kegiatan yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya itu, atau jarang saya lakukannya, contohnya seperti sering Kak seduh kopi. Jadi saya bukan kopi yang hitam itu nah, tapi kopi instan, tapi biasa saya campur dengan kopi hitam supaya lebih terjaga itu mataku, karena saya dulu kan kerja Kak di toko, supaya tidak ngantuk Kak kalau pagi-pagi, jadi seduh Kak kopi. Terus kalau sudah Kak makan siang itu biasa, karena saya pikir mau Kak lagi kembali kerja, jadi harus Kak buru-buru dengan istirahat. Jadi saya itu sudah Kak makan, langsung Kak pergi baring. Nah itu kebiasaan buruk yang pernah saya lakukan. Jadi tercampur-campur di situ teman-teman. Jadi bukan cuma karena pikiran saja, tapi pemicu terbesarnya itu kemungkinan pikiran gitu. Nah itu dia tadi semua sensasi yang saya rasakan selama Kak asam lambung, GERD ataupun XNT. Yang pertamanya itu memang di gejalanya itu mirip panic attack. Habis itu kalau kita periksa pasti kayak asam lambung itu atau GERD, asam lambung tinggi. Jadi jaga-jaga pola makan tak, pikiran tak jangan sampai stres. Kalau bagian lingkungan tak yang toksik tinggalkan gitu, dihindari dulu, maksudnya dihindari apapun itu. Bikin diri tak senyaman mungkin. Oke? Tetap semangat buat teman-teman yang kepikiran terus mau nah dikurang-kurangi tuh pikirannya. Nah coba pengalihan apapun, saya sudah sebutkan cara aku mengalihkan di videoku yang ini. Jadi dari teman-teman nih lagi itu mau contoh bagian A, karena banyak juga yang berbagi tentang asam lambung di YouTube. Jadi bisa teman-teman seleksi mana yang cocok untuk kita coba, atau setelah kita coba A sama yang B ternyata tidak berpengaruh, oh coba versiku sendiri begitu. Nah jadi sampai di situ saja videoku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.